Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Oke, hari ini kita akan membahas tentang analisis korelasi dengan software R. Nah, analisis korelasi sendiri, dia merupakan metode statistika yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, di sini untuk nilai dari korelasi tersendiri, dia berkisar antara -1 sampai dengan 1. Gitu. Jadi kalau nanti nilai R kita itu ternyata hasilnya positif, maka itu artinya menunjukkan bahwa hubungannya itu searah. Atau misalkan variabel X itu naik, berarti variabel Y-nya juga naik gitu. Atau kalau variabel X-nya turun, Y-nya juga turun. Jadi dia searah sifatnya. Kemudian kalau misalkan nilai R-nya nanti ternyata negatif, itu artinya ada hubungan yang berlawanan antara X dan Y. Misalkan X-nya nanti naik, berarti Y-nya turun. Atau ketika X-nya turun, Y-nya naik. Itu kalau R-nya negatif. Sedangkan kalau R-nya itu nilainya mendekati 0, itu artinya bisa dikatakan hampir tidak ada hubungan secara linear antara X maupun Y. Begitu. Kemudian perlu dicatat bahwa korelasi ini ya tidak berarti hubungan sebab akibat ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa melihat sebab akibatnya bagaimana. Kemudian dua variabel itu misalkan dikatakan berkorelasi gitu ya. Itu belum tentu satu variabel menyebabkan perubahan pada yang lain gitu. Jadi itu tidak berarti begitu. Nah, untuk tujuan dari analisis korelasi sendiri ada beberapa, di antaranya untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel, kemudian untuk mengukur seberapa kuat kira-kira hubungannya, yang ketiga untuk menentukan arah hubungannya, kira-kira positif atau negatif tadi. Kemudian yang keempat, sebagai langkah awal sebelum analisis lebih lanjut, ya seperti misalkan pakai regresi dan lain sebagainya. Kemudian ini interpretasi dari koefisien korelasi yang nanti dihasilkan. Berdasarkan Sugiono tahun 2019, jadi misalkan R-nya antara 0 sampai 0,19, artinya hubungannya sangat lemah. Kalau R-nya dari 0,20 sampai 0,39, artinya hubungannya lemah. Jika 0,40 sampai 0,59, maka hubungannya sedang. 0,60 hingga 0,79 hubungan kuat. 0,80 sampai 1 hubungannya sangat kuat. Nah, ini untuk interpretasi setiap angka-angka dari koefisien korelasi tersebut. Nah, untuk jenis korelasinya sendiri, ada korelasi Pearson atau product moment. Dia untuk mengukur hubungan linier antara dua variabel kuantitatif. Jadi nanti variabel tersebut harus berupa data numerik atau angka. Dan ini cocok untuk data yang berskala interval atau rasio. Jadi yang numerik-numerik ya, teman-teman. Kemudian korelasi yang kedua yaitu korelasi Spearman atau rank correlation. Dia digunakan untuk data yang ordinal atau jika asumsi normalitas Pearson nanti tidak terpenuhi, dia pakai ini. Terus mengukur hubungan berdasarkan peringkat. Nah, kemudian ada juga korelasi Kendall-Stau. Jadi dia alternatif lain untuk data yang ordinal. Gitu. Dan juga lebih stabil kalau jumlah datanya itu lebih kecil. Gitu. Jadi ada karakteristik tersendiri untuk setiap jenis korelasi-korelasi ini. Oke, nah teman-teman silahkan menyiapkan RStudio-nya. Nanti setelah ini kita akan coba mengaplikasikan atau menerapkan dengan RStudio kita. Oke, coba kita terapkan ke dalam RStudio kita. Oke, kita lanjutkan sekarang di aplikasi R-nya. Nah, di sini sebelumnya kita input dulu datanya. Kita pakai dua variabel, yaitu X dan Y, dan masing-masing kita input secara manual.
untuk X yaitu 10, 20, 30, 40. Nah, jangan lupa ditambahkan C dulu sebelum menginputkan. Karena kita inputnya secara manual, jadi harus ada tambahan C di sini baru hasil input datanya apa. Nah, coba kita running dulu yang X, kemudian Y. Nah, kita mau cari nilai dari koefisien korelasinya. Tadi kita sudah ketahui bahwa korelasi itu ada 3 macam uji. Ada uji korelasi Pearson yang untuk data numerik, kemudian yang untuk data ordinal, itu bisa pakai yang kategorik ya, yang ordinal, itu bisa menggunakan korelasi Spearman maupun Kendall-Stau. Jadi karena data kita ini kan numerik ya teman-teman, jadi kita bisa menghitung di uji korelasi Pearson-nya. Nah, saya beri nama di sini misal C Pearson, C underscore Pearson. Kemudian untuk uji korelasi Pearson-nya dengan menuliskan sintak COR, C-O-R, titik test. Jadi COR test, C-O-R titik T-E-S-T. Nah, kemudian variabel X-nya apa, koma, variabel Y-nya apa, koma, metode sama dengan Pearson, tapi ingat ada tambahan petiknya. Jadi petik Pearson gitu ya. Nah, kita coba running. Nah, karena belum tampil, maka harus kita running C Pearson-nya, supaya tahu hasilnya seperti apa. Ini dia hasilnya. Jadi nilai korelasinya adalah 0,9. Jadi dia sangat kuat ya, antara X sama Y. Hubungannya sangat kuat, dan dia berbanding lurus ya, karena positif. Itu. Nah, kalau data kita dalam bentuk kategorik atau bukan angka, misalkan, kemudian atau dia ordinal ya, tingkatan begitu, kategorik yang bertingkat, maka bisa pakai C Spearman. Nah, kita coba uji dulu ya kalau pakai ini ya. Walaupun data kita numerik, tapi coba kita uji dengan ini. Kalau yang Spearman, maka di sini sama ya, core test-nya sama, cuma yang di belakang itu metodenya kita ganti menjadi metode sama dengan Spearman. Jadi metode, kemudian petik Spearman, terus dipetik lagi di akhir. Jadi perbedaannya di sini, untuk Pearson dan Spearman, di bagian metode itu keterangannya diganti, disesuaikan dengan korelasi mana yang kita maksud. Nah, kita coba, sekarang kita running hasilnya. Nah, jadi kalau cuma kita running yang pertama, itu nanti nggak keluar outputnya. Maka harus kita running C Spearman atau nama itu dulu. Nama dari, apa namanya, koefisien korelasi yang kita definisikan gitu. Nah, di sini saya definisikan namanya adalah C Spearman begitu. Jadi ini harus di running lagi supaya keluar hasilnya. Kalau tidak dituliskan atau kita tidak running bagian itu, maka tidak keluar outputnya. Nah, ini ya, ternyata row ini di sini hasilnya 0,9. Artinya ya dia juga sangat kuat ya kalau dilihat dari Spearman begitu. Tapi kan ini untuk yang ordinal ya, teman-teman. Nah, lanjut dulu. Kita misalnya nih menggunakan korelasi Kendall-Stau. Nah, sama juga ya, dia bisa pakai core test. Jadi dia core dot test. Tapi metodenya kita ganti di sini dengan Kendall. Jadi Kendall double L. Nah, hasilnya adalah ini 0,8 begitu. Jadi mereka semua perbedaannya hanya di bagian belakang. Ada Pearson, Spearman, dan Kendall gitu. Dan ingat, untuk penulisannya yang depan itu variabel X dahulu, baru yang belakang Y. Kalau X, Y ya. Atau ya, karena dua variabel, jadi bisa dirubah-rubah. Jadi misal ya, kita coba nih ya. Kita copy dulu, kemudian kita ganti nih, misalkan ini Pearson kedua gitu ya misalnya. Ini Y dulu, baru X. Coba kita cek apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, kita coba panggil nanti ya. Saya copy lagi misalkan di bawah, karena nanti saya panggil. Jadi nggak saya blok, tapi saya
kopikan ke bawah aja. Oke, coba kita running ya sekarang. Terus kita running lagi. Apakah hasilnya sama dengan yang atas tadi? Ini 0,910. Kalau yang atas tadi adalah 0,9. Oke, saya perbesar ya teman-teman. Ternyata hasilnya sama. Ya, jadi yang pertama tadi kan X dulu baru Y. Terus yang terakhir tadi yang saya coba Y dulu baru X. Ternyata nilai korelasinya sama gitu. Jadi di sini ya, nilai korelasinya sama. Nah, jadi tidak masalah ketika kita mau menuliskan X dulu atau Y dulu. Kalau kita menggunakan uji korelasi. Berbeda halnya kalau kita menggunakan analisis regresi ya. Kalau mau mencari model regresinya ya harus Y, kemudian ada simbol seperti tak hingga, baru X-nya apa, begitu. Tapi kalau di uji korelasi, di sini bisa yang mana dulu, boleh X dulu atau Y dulu, atau variabel yang mana dulu yang didahulukan, nggak masalah gitu ya. Jadi untuk penempatan bebas, tidak ada ketentuan yang mana yang harus didulukan gitu. Karena kan kita mencari korelasi dari dua variabel ya atau lebih. Ya, misalkan dua variabel nih. Ya, variabel mana dulu yang ditulis dahulu itu tidak masalah. Karena nanti hasilnya akan sama. Begitu ya teman-teman. Jadi ada 3 macam uji korelasi yaitu Pearson, Spearman, dan Kendall-Stau. Dan perbedaannya hanya di bagian metode tadi ya. Cuma namanya tadi. Kalau Kendall-Stau tadi di sini metodenya Kendall, kalau dengan Spearman, metodenya Spearman, kalau dengan Pearson, metodenya Pearson. Kemudian tadi untuk penempatan variabel yang mana dulu itu tidak ada ketentuan, jadi bisa yang mana saja dulu. Kemudian yang Pearson tadi untuk yang numerik dan Spearman Kendall-Stau untuk yang kategorik, yang ya ordinal yang bertingkat ya, data kategorik yang bertingkat. Begitu, semoga bisa dipahami rekan-rekan semua. Mohon maaf ya apabila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.